Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, apabila kalian mengikuti konflik Hamas Israel selama 2 bulan terakhir ini, sebenarnya ada satu sosok yang paling mencuri perhatian dunia Islam, dialah Putin. Bagaimana tidak? Sejak Hamas dan Israel kembali bersih tegang, Putin tak henti-hentinya memberi dukungan bahkan bantuan untuk Palestina. Yang paling terbaru, untuk membantu Palestina, Presiden Rusia justru mengirimkan bantuannya kepada salah satu negara muslim yang juga merupakan musuh besar Israel. Namun tahukah kalian apa yang dikirim Putin kepada musuh besar Israel itu? Tetap tonton terus video ini hingga akhir agar tidak sesat. Vladimir Vladimirovich Putin, sosok presiden berkarisma yang bukan hanya disegani banyak pemimpin negara karena keberaniannya, melainkan diakui oleh banyak orang, khususnya umat muslim karena kebaikannya. Bagi kalian yang belum tahu kebaikannya, di bawah kepemimpinan Putin, Islam adalah agama terbesar kedua di Rusia setelah Kristen. Umat Islam bahkan bisa hidup tenang di daerah-daerah seperti Kaukasus Utara, Republik Tatarstan, dan Bashkortostan yang memang telah lama ditempati warga Muslim Rusia. Meski demikian, hampir semua daerah yang ada di Rusia sangat aman ditinggali oleh kaum Muslim, tak terkecuali ibu kotanya yaitu Moskow. Saat ini dari 13 juta penduduk Moskow, kurang lebih 3,5 juta penduduknya merupakan penganut agama Islam. Angka tersebut sampai-sampai menjadikan Moskow sebagai kota muslim terbesar di benua Eropa. Saking besarnya populasi muslim, masjid-masjid yang ada di kota Moskow selalu terisi full. Bahkan untuk sholat Jumat atau hari-hari besar Islam, banyak warga muslim di Moskow harus sholat di pelataran-pelataran masjid. Terkadang juga mereka harus menggelar sajadah dan membuat syaf baru di jalan-jalan sekitar masjid. Melihat kehidupan muslim Rusia yang bisa hidup damai di negara bermayoritas Kristen, tak heran jika sebagian besar warga Indonesia begitu kagum dengan sosok presiden satu itu. Ditambah lagi dengan besarnya dukungan Putin terhadap Palestina, membuat masyarakat khususnya muslim di negara kita semakin kagum dengan presiden yang berideologi komunis tersebut. Pasalnya, bisa kalian nilai sendiri jika dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin negara di kawasan Timur Tengah, Putin adalah pemimpin yang paling lantang mengecam Amerika Serikat yang selama ini menjadi sekutu Israel. Putin percaya bahwa eskalasi konflik di Gaza adalah tanggung jawab Amerika Serikat yang selalu mencampuri urusan PBB. Menurutnya, karena sabotase Amerika terhadap keputusan-keputusan PBB yang jelas-jelas mengatur pembentukan dan upaya hidup berdampingan antara Israel dan Palestina. Lebih dari satu generasi warga Palestina hidup dalam ketidakadilan, sementara Israel tidak bisa sepenuhnya menjamin keamanan negara mereka. Menariknya, sekalipun Putin menyalahkan Amerika sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas konflik yang selama ini terjadi di Gaza, sang presiden tetap saja tak bisa menyembunyikan keprihatinannya terhadap kondisi yang dialami warga Palestina. Alhasil, sebagai bentuk keprihatinannya, Putin sampai-sampai mengatakan jika membantu warga Gaza adalah tugas suci bagi negaranya. Hal itu terungkap saat dirinya berbicara dalam konferensi darurat bersama anggota BRICS terkait kengerian yang terjadi di Gaza pasca Zionis melancarkan serangannya secara bertubi-tubi. Sebelumnya, sang presiden juga mengaku di depan para pemimpin BRICS bahwa dirinya tersentuh oleh tayangan-tayangan yang memperlihatkan ibu-ibu hamil Palestina dioperasi tanpa anestesi, bayi-bayi yang diinkubator dengan penanganan seadanya, dan masih banyak lagi hal-hal yang membuat Putin terenyuh. Karena itu, dikutip dari Russia Today, Putin juga mengumumkan kepada warga negaranya jika Moskow mempunyai kewajiban moral untuk memberi bantuan kepada penduduk sipil di Gaza. Sebab ini adalah misi yang sangat penting, bersifat kemanusiaan dan mulia. Terhitung sejak pecahnya konflik di jalur Gaza hingga 6 Desember kemarin, Rusia sudah belasan kali memasok bantuan kemanusiaan untuk penduduk Palestina. Dan jika di total-total, bantuan tersebut sudah mencapai 288 metrik ton. Kementerian Darurat Rusia mengungkapkan semua bantuan untuk warga Gaza berupa matras, selimut, perlengkapan medis, perlengkapan kebersihan, produk makanan termasuk makanan bayi diangkut menggunakan pesawat IL-76 dan diterbangkan langsung menuju bandara El Arish, Mesir. Kementerian tersebut juga menambahkan bahwa bantuan kemanusiaan yang dikirim pada tanggal 6 Desember dengan berat 27,5 metrik ton adalah bantuan dari Muslim Rusia yang dikumpulkan atas inisiatif pemerintah Republik Ingushetia di wilayah Kaukasus Utara Rusia. Namun yang mengejutkan, selain mengirim bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina, Putin ternyata telah mengirim kendaraan tempur jenis pesawat Sukhoi kepada sekutu Hamas, yang juga merupakan musuh besar Israel yakni Iran.
Biar kalian tak salah paham, pengiriman kendaraan tempur tersebut bukanlah pengiriman cuma-cuma layaknya bantuan kemanusiaan. Akan tetapi, pengiriman tersebut dilakukan setelah Iran membeli jet tempur tipe Sukhoi Su-35 dari negara beruang merah. Sebagaimana dikutip dari laman VOA, Wakil Menteri Pertahanan Iran menjelaskan bahwa negaranya telah menyelesaikan kesepakatan mengenai pengiriman jet tempur Sukhoi Su-35 dan helikopter buatan Rusia. Meski demikian, kesepakatan itu menjadi tanda bahwa Rusia akan selalu siap mempersenjatai negara-negara Muslim Timur Tengah yang ingin membantu kemerdekaan warga Palestina. Tak main-main, pesawat Sukhoi tipe Su-35 yang dibeli Iran merupakan jenis pesawat paling kompleks di kelasnya. Saking kompleksnya, jet tempur yang dikembangkan dari tipe Su-27 diklaim sebagai pesawat tempur superioritas udara multiperan dengan kecanggihan teknologi yang paling mutakhir. Memang, pesawat tempur satu ini bukan pesawat tempur tipe siluman, namun dalam hal akselerasi, Sukhoi Su-35 memiliki kemampuan bermanuver yang hampir sempurna dengan sudut serang dan bertahan yang tinggi. Dilengkapi dengan radar Airbus Su-35 dapat mendeteksi pesawat terbang siluman, kendaraan udara tak berawak, dan rudal musuh pada jarak 90 km. Dengan panjang 21,9 meter, lebar sayap 15,3 meter, dan tinggi 5,9 meter. Pesawat ini mampu mengangkut muatan maksimum 8.000 kg. Sama seperti Sukhoi tipe Su lainnya, Su-35 memiliki kokpit dan sistem kendali yang luar biasa. Misalnya, terdapat kolom kendali pusat dan dilengkapi dengan kursi lontar 00 Space Deck K36D 3,5E yang memungkinkan pilot untuk melontarkan diri pada kecepatan 0 dan ketinggian 0. Selain itu, untuk sistem kendalinya, Sukhoi Su-35 memiliki control fly-by-wire, yaitu sebuah sistem kendali penerbangan pesawat otomatis yang diatur komputer dan sewaktu-waktu bisa menggantikan kendali penerbangan yang manual. Lebih hebatnya lagi, sistem fly-by-wire bisa dikontrol hanya dengan menggunakan sensor gerakan, sehingga bisa secara otomatis membuat pesawat tersebut berakselerasi sesuai dengan gerakan tubuh yang diinginkan oleh pilotnya. Bisa dibilang, pesawat ini adalah pesawat yang sangat taktikal ketika digunakan di zona tempur. Sementara itu dalam hal artileri, pesawat Sukhoi Su-35 memiliki 12 ruang untuk menyimpan senjata. Masing-masing sayapnya bisa membawa 4 senjata, 2 di bagian bawah badan pesawat dan selebihnya tersimpan di bawah mesin. Untuk jenis senjatanya sendiri, mencakup rudal udara ke udara, rudal jarak menengah berpemandu radar Wimpel R-77, rudal jarak pendek berpemandu inframerah Wimpel R-73E, rudal udara ke permukaan, rudal anti radiasi, rudal jarak jauh kaliber, dan rudal berat jarak jauh Yangkot. Sebenarnya, selain kemampuan akselerasi, sistem kendali yang canggih, dan artileri yang mumpuni, pesawat tempur Sukhoi Su-35 masih menyimpang banyak kelebihan. Yang jelas, dengan bergabungnya kendaraan tempur satu itu ke dalam militer Iran, Hamas yang dikenal masih berafiliasi dengan negara-negara tersebut adalah pihak yang paling diuntungkan. Belum lagi, Hamas selama 2 bulan terakhir ini terus mendapat dukungan positif dari pihak-pihak yang menginginkan Israel angkat kaki dari Palestina. Sahabat beriman, bagaimana pendapat kalian dengan kendaraan tempur terbaru Iran? Apakah hal itu akan membantu Hamas untuk membuat Zionis meninggalkan tanah Palestina? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.